Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English channel. I hope this video will useful for your English skill because learning English is very easy. So enjoy it. Today's lesson I'm going to talk about filling forms, and this material is for grade 4 senior high school. I mean from the first grade of senior high school. So let's see. The first one is look at these pictures. What is he doing? Apa sih yang sedang dilakukan oleh orang ini? This guy is filling a form. Exactly. Jadi, seseorang yang ada di sini sedang menuliskan sesuatu atau sedang mengisi sebuah formulir. But, do you know what is form? Apa sih yang disebut dengan formulir itu? Let's check it out. So please look at this picture carefully and analyze about it. Kita lihat gambar yang ada di tayangan ini and analyze it. Kita analisa ya, apa sih yang ada di gambar ini? Analyze the title, analyze the whole information from these pictures. Kita menganalisa apa sih yang ada di gambar ini, informasi apa sih yang kita dapatkan? Well, based on this form, the title of this form is New Account Forms. Ya, jadi judulnya adalah New Account Form. Jadi ini adalah formulir pembukaan rekening bank. So, there will be some information, our data that we have to write in this form. Jadi banyak data tentang diri kita yang harus kita isi berdasarkan formulir yang ada di sini. That is for pembukaan rekening. That is for bank account. And then for the second one is wedding cake order form. Jadi formulir pemesanan kue pernikahan ya. And the information or the data that will be filled out is about appointment date, and then our email address, and then a customer name, nama customernya siapa, and then phone number, nomor teleponnya, and the wedding date, kapan pelaksanaan pernikahan tersebut, and how many guests, berapa tamu yang akan diundang nantinya, and the wedding location, tempatnya di mana, and reception time, kapan resepsinya itu akan berlangsung. And there in the table there will be the item of the wedding cake. Jadi pesanan yang akan dipesan ya, ada wedding cake, ada cupcakes dan sebagainya, ada cake flower, kemudian jumlahnya berapa, harganya berapa. Nah, ini nanti akan diisi oleh si pemilik orderan itu ya maksudnya. And then take a look for the other example of form. Kita lihat contoh yang lain. Application for employment. Jadi ini adalah contoh lain dari bentuk formulir untuk para pegawai ya yang akan mengisi aplikasi, mungkin akan tugas belajar ke luar negeri atau ke dalam negeri, jadi harus mengisi data-data yang ada di dalam formulir tersebut. So, jadi gambar-gambar yang tadi adalah contoh dari formulir. Ada formulir pembukaan rekening bank, kemudian formulir kerja, formulir pesanan. So, what is exactly a form? What is the definition of form? And the definition is, form is a document with blank spaces. With the blank spaces, I mean for information to be inserted. Jadi ini definisinya tentang formulir. And form is sebuah dokumen yang di dalamnya terdapat isian untuk diisi dengan informasi tertentu. Jadi dalam formulir tersebut nanti ada data-data yang harus kita isi. For example, for our names, for our complete name, our full name, our nickname, our family name, or our phone number, and then our email, and also about our hobby, for example. So we have to give the whole information about us based on the form. Kita harus memberikan informasi tentang diri kita berdasarkan isian-isian apa yang harus kita isi di formulir tersebut. But
Let's remember. Where do you find the form? Kapan sih kita mengisi atau di mana sih kita bisa menemukan formulir-formulir yang sudah kita sebutkan tadi? At school, di sekolah. Kira-kira kalau di sekolah itu apa yang formulir jenis apa yang biasanya kita temukan? Or at the bank atau di bank. Kemudian di bank itu what kind of form we usually we usually fill in. Jenis-jenis formulir apa yang biasanya kita isi kalau kita berada di bank. Or we can find it in hospital atau mungkin kita menemukan di hospital. Jenis formulir seperti apa yang biasanya kita isi pada saat kita di sebuah rumah sakit. Or at Instagram atau kalian mungkin sedang berselancar di sosial media, kalian menemukan formulir di Instagram. Jadi apa yang kita isi pada saat kita membuka Instagram? And then maybe in the Facebook, mungkin di Facebook juga kita mengisi sebuah data. Can you find it in Instagram, in a Facebook, at the hospital, at bank, or at school? Can you find the whole kinds of form at that places? Kita menemukan nggak formulir-formulir tadi ada di tempat-tempat ini? Well, based on the previous picture, berdasarkan jenis-jenis atau contoh dari formulir yang tadi kita bahas, we conclude that there are 5 kinds of form. Jadi kita menyimpulkan bahwa ada 5 jenis formulir. The first one is registration form, and then application form, the bank form, health or medical form, and the last is order or request form. Jadi ada formulir registrasi, formulir aplikasi, formulir bank, formulir medical atau formulir kesehatan, dan formulir pemesanan. That maybe we usually see it in our daily life. Dan barangkali dari kelima jenis formulir ini yang biasanya kita isi pada saat kita registrasi atau pada saat kita ke bank, there will be exist in around us. Biasanya itu ada di sekitar kita. Jadi kita sering menuliskan in English, of course. So let's take a look for the example of registration form. Atau formulir pendaftaran. So, for example, kalau kita mau daftar sekolah, kalau kita mau daftar les, kalau kita daftar bimbel, atau mau daftar lomba, biasanya kan kita mengisi formulir. Nah, formulir itu disebut dengan registration form atau formulir pendaftaran. Ya, biasanya isinya, kita sebagai contoh nih ya, general admission registration, formulir pendaftaran, name, and then my email, and then gender itu male or female, and then my phone number. Jadi ini informasi yang biasanya ada di formulir pendaftaran. That is the first one. And then the second one is application form atau formulir aplikasi. And we usually find it in institution, in a company. Kita biasanya menemukan ini berhubungan dengan institusi, and then in a company atau sebuah perusahaan. Nah, biasanya para pegawai kalau mau ingin mendaftar atau ingin mendapatkan beasiswa scholarship, jadi harus mengisi scholarship application, mengisi aplikasi untuk mendapatkan beasiswa. So there is 4 kind of application forms. And the third one is the bank form. Tadi sudah kita berikan contoh ya. Jadi kalau mau membuka, if you want to open your if you want to open your bank account, kalau ingin membuka account baru di bank atau ingin membuat ATM biasanya, so you have to fill in some information based on the bank form. Jadi kita harus mengisi informasi-informasi tentang data-data yang harus kita isi di dalam form tersebut. And the next one is medical form. Jadi jenis yang keempat adalah
form atau isian atau formulir kesehatan. We usually find it on the hospital or at clinic. Jadi kita biasanya menemukan formulir medical ini pada saat kita ke hospital atau pada saat kita ke klinik. And that's one is order form. Nah, terakhir adalah formulir pemesanan. Nah, I'm sure that everyone know about the form. If we want to order something, we usually fill order form. Biasanya kalau kita ingin memesan sesuatu, biasanya kita menuliskan menuliskan pesanan tersebut di dalam formulir pemesanan. Or maybe if you want to buy something, some product on online store, there will be possible to you to write the order form. Jadi itu jelasnya ya. Well, at last, if you want to fill in the form, kalau kita ingin mengisi sebuah formulir, there are any kinds of information that we have to need to know. Jadi ada beberapa informasi yang sebaiknya kita ketahui. So the last is, if you want to fill in a form, kalau kita ingin menuliskan atau mengisi sebuah formulir, biasanya ada data-data atau istilah-istilah yang kadang-kadang kita tidak paham dengan istilah tersebut. For example, to write about names. Jadi untuk mengisi nama, jadi ada istilahnya for the first name, nama awal kita, nama depan, and then given name, maksudnya nama yang diberikan, and then middle name, nama tengah kita, and then for last name, nama belakang kita. Nama belakang kita bisa disebut dengan family name or the maiden name. Jadi itulah istilah yang biasanya muncul pada saat kita ingin mengisi sebuah formulir. And then for the title, jadi title-nya, sebutannya, Mr., Mrs., Miss, or Miss. Mr. that is for man, married or unmarried man, and then Mrs. that is for married woman, Miss that is for unmarried woman atau yang masih single, and Miss that is for both married or unmarried woman, but that is only used in the case of a business. Jadi yang terakhir sebutan Miss ini digunakan untuk baik perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum, tapi dalam konteks urusan bisnis. Yaitu untuk title ya. And then the contact number. Jadi kita biasanya ada istilah contact number-nya. Nomor kita maksudnya yang harus kita isikan. And then DOB. Nah, DOB dengan POB, maybe that is not familiar with us. Mungkin ini tidak terlalu familiar ya, istilah DOB dan POB. But it means that DOB stands for, ternyata DOB itu adalah istilah atau singkatan dari date of birth. Jadi kapan tanggal lahir kita. And then POB, place of birth. Jadi tempat kita lahir. And the last is about the signature atau tanda tangan kita. So there will be some information or some word or some info that we need to know when we want to write about formulir ya. Jadi kita biasanya membutuhkan atau menemukan hal-hal tersebut pada saat kita menuliskan sebuah formulir. So that is all about the form and hope it will help you to learn English. Happy watching, happy learning, and see you on the next video. Have a great day.